Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas 12 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem perpustakaan digital berbasis web. Di antaranya yang akan saya jelaskan yaitu flowchart diagram, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Untuk diagram pertama yang akan saya jelaskan yaitu flowchart diagram. Dimulai dari user membuka website perpustakaan. Setelah itu, apakah mempunyai akun? Jika belum mempunyai akun, diarahkan untuk melakukan registrasi, setelah itu melakukan login. Jika sudah mempunyai akun, diarahkan untuk melakukan login, dan login pun berhasil. Setelah melakukan login berhasil, diarahkan untuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat dua menu, yaitu menu pinjam buku dan menu kembalikan buku. Jika memilih menu pinjam buku, diarahkan untuk melakukan cari buku. Setelah itu menampilkan daftar buku yang dicari. Apakah stok buku tersedia? Jika stok buku tidak tersedia, diarahkan untuk mencari buku. Jika stok buku tersedia, diarahkan untuk mengajukan peminjaman buku. Setelah itu, diarahkan untuk melakukan laporan peminjaman buku. Jika memilih menu kembalikan buku, apakah waktu pengembalian buku terlambat? Jika pengembalian dilakukan terlambat, diarahkan untuk membayar buku, setelah itu melakukan laporan pengembalian buku. Jika waktu pengembalian dilakukan tidak terlambat, diarahkan untuk melakukan laporan pengembalian buku, setelah itu logout dan selesai. Untuk diagram yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu use case diagram. Yang pertama ada aktor anggota. Aktor anggota melakukan registrasi, login, cari buku, lihat daftar buku, meminjam buku, mengembalikan buku, membayar denda, dan logout. Untuk aktor yang kedua yaitu petugas. Petugas melakukan login, verifikasi pengembalian buku, menginput laporan pengembalian, mengelola data buku, mengelola laporan denda, setelah itu logout. Untuk aktor yang ketiga yaitu melakukan login, melihat laporan pengembalian, melihat laporan denda, dan logout. Untuk diagram yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu activity diagram. Dimulai dari anggota membuka website perpustakaan dan diarahkan oleh sistem apakah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, sistem mengarahkan anggota untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah itu anggota melakukan login. Jika anggota sudah mempunyai akun, sistem mengarahkan anggota untuk melakukan login berhasil. Setelah itu, anggota diarahkan sistem untuk ke halaman dashboard. Sistem pun mengarahkan anggota untuk mencari buku terlebih dahulu. Setelah anggota mencari buku, sistem menampilkan daftar buku yang dicari oleh anggota. Apakah stok buku tersedia? Jika stok buku tersedia, sistem mengarahkan anggota untuk mencari buku kembali. Jika stok buku tersedia, sistem mengarahkan anggota untuk mengajukan peminjaman buku dan anggota pun melakukan laporan peminjaman buku ke petugas. Setelah melakukan laporan peminjaman buku, anggota mengembalikan buku. Setelah itu, sistem menanyakan apakah waktu pengembalian dilakukan terlambat. Jika dilakukan terlambat, anggota membayar denda dan melakukan laporan pengembalian buku ke petugas. Jika anggota tidak melakukan pengembalian terlambat, anggota diarahkan sistem untuk melakukan laporan pengembalian buku ke petugas. Setelah itu logout. Untuk selanjutnya yaitu kepala perpustakaan. Dimulai dari login, kepala perpustakaan melakukan login dan sistem pun menampilkan halaman dashboard. Setelah sistem menampilkan halaman dashboard, kepala perpustakaan melihat data laporan. Setelah itu mengecek data peminjaman dan sistem pun menyimpan status persetujuan. Setelah itu kepala perpustakaan melakukan logout.
Untuk di sini, sistem perpustakaan digital berbasis web. Untuk diagram yang ketiga, yaitu activity diagram, yang melakukan kegiatan yaitu ada anggota, petugas, sistem, setelah itu ada kepala perpustakaan, dan sistem. Untuk diagram yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu kelas diagram. Di antaranya di sini ada 7 kelas diagram. Yang pertama kelas diagram anggota, kelas peminjaman, kelas petugas, kelas kepala perpustakaan, kelas pengembalian, kelas buku, dan kelas denda. Kelas anggota berelasi dengan kelas denda, yaitu one to many, di mana satu anggota banyak membayar denda. Untuk selanjutnya, kelas anggota berelasi dengan kelas peminjaman, yaitu one to many, di mana satu anggota banyak melakukan peminjaman buku. Untuk selanjutnya, yaitu kelas peminjaman berelasi dengan kelas petugas, yaitu one to many, di mana satu petugas menyelesaikan banyak peminjaman. Untuk kelas selanjutnya yaitu kelas petugas dengan kelas pengembalian, yaitu one to many, di mana satu petugas menyelesaikan banyak laporan pengembalian. Selanjutnya, kelas peminjaman berelasi dengan kelas pengembalian, di mana yaitu one to many, di mana satu peminjaman yaitu satu pengembalian buku. Selanjutnya, kelas peminjaman berelasi dengan buku one to many, di mana satu buku melakukan banyak peminjaman. Selanjutnya, kelas buku berelasi dengan kelas pengembalian, yaitu one to many, di mana satu buku banyak dikembalikan. Setelah itu, kelas kepala perpustakaan berelasi dengan denda one to many, di mana kelas perpustakaan melihat laporan banyak denda. Setelah itu, kelas pengembalian berelasi dengan kelas denda one to one, di mana satu pengembalian membayar satu denda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan alur sistem perpustakaan digital berbasis web. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.